Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang. Jangan lupa sarapan, karena kita butuh kekuatan, bukan harapan yang terus engkau abaikan. Oke, perkenankan kami dari kelompok 12 penulisan karya tulis ilmiah yang beranggotakan dengan Mbak Fitriani Milenia Ramadan, Mbak Mawadatun Nafiah, dan saya sendiri Maulana Al-Dirifai. Oke, jadi kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang penelitian kami yang berjudul Upaya Menumbuhkan Self Confidence Berbicara Bahasa Arab Mahasiswa Melalui Grup WhatsApp. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita gas meluncur kepada Mbak Fitriani Milenia Ramadan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, saya akan menerangkan proposal penelitian kami yang berjudul Upaya Menumbuhkan Self-Confidence Berbicara Bahasa Arab Mahasiswa IAIN Kudus jurusan Bahasa Arab melalui grup WhatsApp. Yang kedua ada latar belakang. Maslow mengatakan bahwa percaya diri merupakan modal dasar untuk mengembangkan kualitas diri. Dengan percaya diri, orang akan mampu mengenal dan memahami diri sendiri. Sementara itu, kurangnya percaya diri dapat menghambat potensi atau kemampuan yang dimilikinya, sehingga seseorang yang kurang percaya diri itu akan mudah pesimis dalam menghadapi tantangan, bimbang dalam menentukan pilihan, serta ragu-ragu dan takut dalam menyampaikan gagasan. Pembelajaran bahasa Arab sama halnya dengan pembelajaran lainnya. Mahasiswa zaman sekarang berada pada zaman milenial yang kesehariannya selalu bersama smartphone, sehingga pembelajaran bahasa Arab akan tetap eksis sesuai dengan perkembangan zaman. Keberadaan media sosial yang ada menjadi alat komunikasi alternatif yang dapat dimanfaatkan bagi para dosen dan pembelajaran. Dengan menggunakan media komunikasi yang sudah familiar di kalangan mahasiswa, maka tidak ada alasan bahwa belajar bahasa Arab itu sulit. Problem kurangnya kepercayaan diri yang terjadi pada mahasiswa dalam berbicara bahasa Arab membutuhkan alternatif solusi untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan mengupayakan tumbuhnya self-confidence mahasiswa berbicara bahasa Arab melalui grup WhatsApp. Kegiatan berkomunikasi secara grup WhatsApp Kegiatan berkomunikasi secara grup atau berkelompok dengan menggunakan fasilitas aplikasi yang ada di smartphone mereka, maka akan memposisikan mahasiswa untuk ikut aktif berkomunikasi secara berkala. Apabila hal tersebut dilakukan secara intens, maka tanpa disadari dan tanpa paksaan, mahasiswa akan menyampaikan pendapatnya di dalam grup dengan rasa penuh percaya diri. Untuk itu, kami tertarik untuk meneliti upaya menumbuhkan self-confidence mahasiswa IAIN Kudus jurusan Bahasa Arab dalam berbicara bahasa Arab melalui grup WhatsApp. Kemudian yang ketiga ialah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan WhatsApp grup dalam memupuk rasa percaya diri mahasiswa. Kemudian yang kedua, bagaimana peran WhatsApp grup dalam komunikasi berbicara mahasiswa. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan WhatsApp grup dalam memupuk rasa percaya diri mahasiswa. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui peran WhatsApp grup dalam komunikasi berbicara mahasiswa.
Yang kelima adalah manfaat dari penelitian ini. Yang pertama ada secara teori. Dengan menyesuaikan psikologi mahasiswa dan teknologi yang sedang disukai mahasiswa, WhatsApp adalah salah satu media yang mempermudah mahasiswa dalam mempraktekkan bahasa Arab dengan terus mencoba dan berlatih. Kemudian secara prakteknya, yang pertama, melatih keberanian mahasiswa berbicara bahasa Arab dalam mengungkapkan gagasan yang dimilikinya. Yang kedua, mengasah kemampuan berbicara mahasiswa melalui WhatsApp Group. Yang ketiga, melatih penyusunan gramatikal bahasa Arab melalui WhatsApp Group. Sekian dari saya, kemudian penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Mawa. Selanjutnya yakni ada landasan teori. Yang pertama ada media pembelajaran. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara maupun pengantar. Dalam bahasa Arab, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Kemudian ada Gerlach dan Elin mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan juga menyusun kembali informasi visual ataupun verbal. Kemudian media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian besar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar, sedangkan media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Dalam pembelajaran, media memegang peranan penting dalam mencapai sebuah tujuan belajar. Hubungan komunikasi antara dosen dan juga mahasiswa akan lebih efisien jika menggunakan media. Media pembelajaran adalah alat atau bentuk stimulus yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Bentuk-bentuk stimulus ini bisa dipergunakan sebagai media, diantaranya adalah hubungan atau interaksi manusia, realita, gambar bergerak maupun tidak bergerak, kemudian ada tulisan dan juga suara yang direkam. Selanjutnya ada media WhatsApp dalam pembelajaran bahasa Arab. Perkembangan kemajuan dunia internet yang saat ini berlangsung sedang dirasakan oleh semua orang. Perubahan zaman yang begitu cepat membuat kehidupan sosialisasi masyarakat menjadi berubah. Akses informasi yang dulu didapatkan dengan susah sekarang dapat didapatkan dengan begitu sangat mudah. Dengan kecanggihan internet menghadirkan sebuah media sosial yang digunakan untuk kemudahan berkomunikasi jarak jauh antar penggunanya, yaitu salah satu media sosial yang kita sebut sebagai WhatsApp. WhatsApp sendiri adalah aplikasi pesan berbasis untuk smartphone dengan basic mirip BlackBerry Messenger. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi lintas pesan ya, yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya seperti SMS, karena WhatsApp Messenger ini menggunakan paket data internet. Seperti kita menggunakan email maupun menggunakan browsing web dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada menurut Hadi, WhatsApp adalah salah satu bagian dari smartphone yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi atau e-learning. Aplikasi WhatsApp juga mempermudah pengiriman pesan dengan dasar BlackBerry Messenger tanpa ada biaya pesan maupun SMS. Pengaktifan WhatsApp itu dengan menggunakan fasilitas koneksi internet. Fasilitas yang terdapat dalam WhatsApp adalah komunikasi secara online, pengiriman file, tukar-menukar foto, video maupun audio, dan juga recorder. Ada 6 indikator penggunaan WhatsApp, yaitu kelompok diskusi, share lokasi, WhatsApp web, pengiriman undangan, dan informasi serta telepon. Chatting
dengan menggunakan WhatsApp dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu japri dan juga grup. Nah, japri sendiri itu atau yang bisa kita sebut dengan jaringan pribadi adalah komunikasi dengan WhatsApp antara dua individu saja. Sedangkan kalau grup itu pengiriman pesan kepada satu kelompok atau komunitas dalam pembelajaran. Nah, grup WhatsApp ini adalah sering digunakan terutama pada materi pembelajaran yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antar anggota kelas. Penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran, yaitu antara dosen dan mahasiswa dapat mengupload materi kuliah, mempresentasikan, dan juga mendiskusikannya. Kemudian mahasiswa bisa berbagi materi pembelajaran. WhatsApp juga memiliki fitur yang bisa menyimpan dokumen dalam bentuk PDF, Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Maka dari itu, apabila menggunakan WhatsApp untuk berbagi dokumen dengan format atau bentuk di atas jauh lebih mudah. Selain bisa digunakan menyimpan dokumen dengan bentuk atau format di atas, WhatsApp juga bisa meneruskan pesan, sehingga memudahkan apabila ada teman kita atau mahasiswa yang ingin berbagi dengan teman yang lain. Contohnya itu ketika kita ingin memberikan catatan kita kepada teman yang lain, maka kita bisa meneruskannya saja, kayak gitu ya, kayak berbagi. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran Maharoh Kalam menggunakan aplikasi WhatsApp. Adapun Maharoh Kalam yaitu kemahiran berbicara dengan yang menjadi bagian dasar dari pengajaran semua bahasa. Dengan berbicara, orang dapat dengan mudah berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lain. Pembelajaran Maharoh Kalam dalam bahasa Arab akan mudah dilaksanakan jika guru dan peserta didik juga sama-sama aktif. Semakin aktif dalam praktik berbicara, maka semakin cepat juga seseorang akan mampu menguasai bahasa lisan dalam satu bahasa. Selanjutnya, adapun istilah ya, adapun pengajaran kemahiran berbicara bahasa Arab dengan menggunakan WhatsApp, maka guru dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu membentuk grup terlebih dahulu, yaitu grup WA. Selanjutnya, menanyakan kabar melalui pesan suara dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, ada yang namanya memberikan tema tertentu untuk menjadi bahan pembicaraan antara peserta didik satu dengan yang lain maupun guru dan peserta didik itu sendiri. Dalam evaluasinya, guru bisa melakukan video call kepada masing-masing peserta di balik peserta didik itu bisa secara perorangan maupun beberapa kelompok atau biasa kita kenal sebagai video call grup WA. Kemudian yang terakhir ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian untuk menganalisis sebuah masalah atau kejadian yang terjadi di lingkungan sekolah. Adapun menurut Pak Sugiono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek pada lingkungan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu peneliti akan memanfaatkan data-data kualitatif kemudian dijabarkan secara deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek data-data yang valid dan relevan dengan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara dan kuesioner. Menurut Sugiono juga menjelaskan bahwa teknik kuesioner digunakan untuk pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan, sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kemudian, sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden karena peneliti ingin mengetahui hal-hal yang mendalam dari responden dalam jumlah responden yang sedikit. Penelitian dengan wawancara dilakukan secara langsung kepada mahasiswa. Data yang diperoleh melalui pengisian pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan kepada seluruh responden dengan Google Form yang dibagikan secara langsung di WA grup kelas. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dan dideskripsikan. Unsur pertanyaan yang dicantumkan dalam Google Form terkait dengan penilaian siswa terhadap proses pembelajaran daring bahasa Arab melalui media WhatsApp. Cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Maulana Aldi. Saya persilahkan. Oke, jadi begitu ya teman-teman.
Apabila kurang jelas bisa ditanyakan kepada dosennya. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa sarapan. Jangan lupa minum susu, karena kita tidak pantas untuk menerima harapan palsu. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.